Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ilham sebagai pemateri pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, lanjut kita ke materinya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang pertama yaitu mahasiswa mampu menggunakan filsafat ilmu sebagai metode berpikir ilmiah. Mahasiswa mampu menggunakan filsafat sebagai sarana berpikir ilmiah. Mahasiswa mampu menjelaskan ilmu sebagai landasan ilmu filosofis. Filsafat ilmu sebagai metode berpikir filosofis. Yang pertama yaitu sikap skeptis. Skeptis adalah menyaksikan setiap pernyataan ilmiah yang belum teruji kebenarannya. Yang kedua, sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan tentang bidang keahliannya. Yang ketiga, sikap kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan seseorang mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibandingkan kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, sikap terbuka. Sikap terbuka ini terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat atau argumen atau kritik dari keterangan orang lain, walaupun pada akhirnya pendapat orang lain tersebut tidak diterima karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Yang kelima, sikap objektif. Sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti pada perasaan pribadi. Yang keenam, sikap menghargai karya orang lain. Sikap menghargai karya orang lain ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas. Berikutnya, sarana berpikir ilmiah. Yang pertama itu bahasa. Peranan bahasa dalam sarana berpikir ilmiah yaitu sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan atau mengungkapkan hasil perenungan seseorang kepada orang lain agar bisa dipahami. Yang kedua, logika. Peranan logika dalam sarana berpikir ilmiah yaitu sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Yang ketiga, matematika. Berperan dalam pola pikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Yang keempat, statistika. Berperan dalam pola pikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Adapun landasan ilmu filosofis. Landasan filosofis adalah melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Landasan ini bersifat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philen, artinya mencintai, atau sophos atau sophia artinya hikmah, arif atau bijaksana. Jadi filsafat adalah mencintai hikmah atau kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan, dan sebagainya. Apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang harusnya menjadi tujuan pendidikan tersebut. Landasan dalam berpikir filsafat. Yang pertama itu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos atau hakikat dan logos atau teori. Filsafat untuk ontologi yang membicarakan hakikat segala sesuatu ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu
ilmu yang mempelajari prinsip yang paling mendalam. Aliran dalam filsafat ontologi diantaranya adalah monisme, dualisme, pluralisme, realisme, dan agnosticisme. Adapun landasan-landasan dalam berpikir filsafat. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua itu epistemologi, dan yang ketiga itu sosiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos atau hakikat dan logos atau teori. Filsafat ontologi yang membicarakan hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Ilmu yang mempelajari prinsip yang paling mendalam. Aliran dalam filsafat ontologi diantaranya adalah monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, realisme, dan agnostisisme. Sedangkan epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme atau pengetahuan dan logos atau teori. Filsafat epistemologi merupakan cabang filsafat yang menceritakan tentang asal dan kebenaran objek. Aliran-aliran dalam filsafat epistemologi diantaranya adalah empirisme, rasionalisme, fenomenologi, positivisme, dan pragmatisme. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios atau nilai dan logos atau teori. Filsafat aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Objek material aksiologi adalah perbuatan atau tingkah laku manusia secara sadar dan bebas. Aliran dalam filsafat aksiologi diantaranya adalah naturalisme, hedonisme, vitalisme, dan teologis. Itulah materi yang saya bawakan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.